Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ibu Dr. Meriani SPAK MMMAK CA. Pada topik hari ini kita akan membahas jurnal penyesuaian atau Adjusting the Account. Materi dari topik hari ini diambil dari Jeffrey Wegan tahun 2015, Financial Accounting IFRS Edition, John Wille and Son. Apa itu jurnal penyesuaian, adik-adik? Jurnal penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya agar menjadi up to date. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Jadi ingat adik-adik, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Penyusutan, apa yang perlu disesuaikan? 1. Penyusutan atau depresiasi aset tetap. 2. Beban dibayar di muka. 3. Beban yang masih harus dibayar. 4. Pendapatan diterima di muka. 5. Piutang pendapatan. 6. Perlengkapan. Jadi ada 6 akun yang perlu disesuaikan. Penyusutan, beban dibayar di muka, perlengkapan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan. Bagaimana contoh transaksinya? Nanti kita akan bahas. Penyusutan, aset tetap. Apa itu aset tetap? Contohnya, tanah, gedung. Aktiva tetap, harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan dapat digunakan berulang-ulang, serta umurnya lebih dari 1 tahun. Contoh tanah tadi ya, tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tanah tidak disusutkan. Tanah tidak disusutkan, karena nilai tanah setiap tahunnya biasanya naik. Ini kalau lokasinya strategis. Bangunan, bangunan disusutkan. Kenapa? Bangunan memiliki masa manfaat yang terbatas. Jadi bangunan harus disusutkan. Akun kontra yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah akumulasi penyusutan bangunan. Jadi akun kontranya adalah akumulasi penyusutan bangunan. Apalagi yang perlu disusutkan atau didepresiasi? Peralatan. Tadi bangunan, sekarang peralatan. Karena peralatan memiliki masa manfaat yang terbatas, maka perlu disusutkan. Akumulasi penyusutan peralatan untuk akun kontranya. Apalagi kendaraan. Kendaraan memiliki masa manfaat yang terbatas, maka kendaraan disusutkan. Tadi ada bangunan, peralatan, kendaraan. Aktiva tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari setahun. Tadi definisi aktiva tetap adalah dapat dipakai untuk lebih dari 1 tahun. Apalagi selain bangunan, peralatan, gedung. Nah, contohnya HP adik-adik juga mengalami penyusutan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana jurnalnya. Nah, mengalokasikan kos aktiva tetap sebagai beban pada tahun-tahun penggunaan itu definisi penyusutan. Mengalokasikan kos aktiva tetap sebagai beban pada tahun penggunaan. Contohnya adik-adik beli handphone tahun lalu harganya 3 juta, tahun ini dijual harganya sisa 2 juta, maka terjadi penyusutan atau penurunan nilai manfaat. Atau dalam bahasa accounting kita, mengalokasikan kos aktiva tetap sebagai beban pada tahun-tahun penggunaan. Nah, penyusutan per tahun ini nanti kita latihan bagaimana cara menyusun. Misalnya penyusutannya 10 tahun. Tadi misalnya peralatan 10 tahun, harga beli peralatannya 90 juta. Maka 90 juta bagi 10 tahun, dapat 9 juta penyusutan per tahun. Itu biaya penyusutan per tahun. Jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah. Jadi setiap tahunnya 9 juta. Bagaimana jurnalnya? Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kalau misalnya tadi contohnya peralatan, maka beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Kalau contohnya kendaraan, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar nilai penyusutan. Nah, yang kedua tadi apa? Beban atau biaya dibayar di muka. Ada 6 akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama tadi penyusutan, yang kedua beban atau biaya dibayar di muka.
Contoh transaksinya bagaimana? Misalnya 1 Oktober 2007 menyewa gedung 12 juta untuk 1 tahun. Biaya sewa dibayar di muka. Jadi pada 1 Oktober membayar 12 juta untuk biaya sewa 1 tahun. Nah, kita perlu melakukan penyesuaian pada akhir 31 Desember. Karena yang terpakai berapa bulan? Dari Oktober, November, Desember selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Tadi 12 juta untuk 1 tahun, 12 bulan. Jadi 1 bulannya sebesar 1 juta. Sampai Desember yang udah terpakai 3 bulan. Maka yang udah menjadi beban atau yang sudah terpakai 3 juta. Biaya sewa dibayar di muka masih 9 bulan, itu 9 juta. Perlu disesuaikan pada akhir periode. Jurnal penyesuaiannya adalah biaya sewa pada sewa gedung dibayar di muka. Kalau gedung ya. Kalau misalnya sewa kontrakan, sewa rumah, sehingga adik-adik sesuaiin. Intinya biaya sewa pada sewa dibayar di muka sebesar yang terpakai. Pencatatan biaya sewa gedung untuk 3 bulan yang sudah terpakai. Jadi disesuaikan yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban atau biaya. Yang ketiga, yang pertama penyusutan, yang kedua sewa dibayar di muka atau beban dibayar di muka, yang ketiga perlengkapan. Nah, perlengkapan adik-adik kenapa perlu disesuaikan? Misalnya, di neraca saldo ada 2.000 perlengkapan. Perlengkapan di akhir tahun tersisa 760. Maka yang terpakai berapa? Tinggal kita kurangkan. Di neraca saldo ada 2.000. Akhir tahun yang tersisa 760. Kita kurangkan 2.000 kurang 760 dolar. Perlengkapan yang digunakan 1.240. Jurnalnya bagaimana? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban bertambah, perlengkapan berkurang. Keempat, biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar. Contohnya apa? Diketahui perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember belum membayar gaji sebesar 90.000 rupiah. Jurnal penyesuaiannya beban gaji pada hutang gaji. Ini jurnal penyesuaian dibuat akhir periode, bisa akhir bulan atau akhir tahun. Beban yang masih harus dibayar. Contohnya beban gaji belum dibayar ya. Jurnal penyesuaiannya beban gaji pada hutang gaji 90.000 rupiah sesuai soal. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Contohnya, 31 Desember hotel